Salam anti korupsi. Pada kesempatan kali ini kita membahas isu strategis yang menarik perhatian masyarakat dalam bidang pemberantasan korupsi yaitu telah ditetapkannya oleh KPK Windy Idol sebagai tersangka. Memang KPK belum mengumumkan secara resmi karena KPK ketika menetapkan tersangka baru akan mengumumkan pada periode ini biasanya saat dipanggil sebagai tersangka dan ditahan. Baru di situ diumumkan sekaligus konferensi pers terkait dengan kasus korupsi tersebut, perbuatannya dan juga pasal yang disangkakan. Namun berdasarkan pengakuan dari Windy Idol yang menyampaikan kepada wartawan bahwa dia sudah mendapatkan SPDP. SPDP adalah surat perintah dimulainya penyidikan dan hanya tersangka yang mendapatkannya di luar penuntut umum tentu saja. Dan ketika tersangka sudah mendapatkan SPDP artinya secara legal formil wajar ketentuan untuk memberikan SPDP kepada tersangka sejak dimulainya penyidikan sudah dilakukan oleh KPK. Dan ada pertanyaan lagi yang menarik, yaitu tersangkanya adalah tindak pidana pencucian uang dan tunggal artinya untuk korupsi itu tidak. Ini tidak jadi masalah karena yang penting predikat crime-nya yaitu kita tahu bahwa ini terkait dengan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh mantan ataupun sekretaris MA nonaktif yaitu Hasbi Hasan. Jadi predikat crime-nya adalah kasus korupsi Kemudian ini adalah pencucian uangnya. Yang prediksi saya ini pasif Jadi dia tentu hanya menerima terkait dengan uang yang diduga hasil korupsi. Yang menarik adalah bahwa ketika dia menerima baik itu transferan, cash kemudian juga ada hibah, sumbangan, pembayaran penukaran ataupun menggunakan harta kekayaan, di situ harus ada unsur patut diketahui atau diduganya. Nah, saya melihat di pasal 5 Undang-Undang TPPU ini bisa jadi Windy Idol disangkakan dengan pasal ini penerima pasif gitu namun yang menarik adalah bahwa kita tahu seorang koruptor tentu mempunyai banyak jaringan, mempunyai banyak pengeluaran untuk ini, itu, dan sebagainya. Nah, inilah yang patut ditelusuri oleh penyidik bahwa Windy Idol itu memenuhi unsur yang diketahuinya atau patut diduganya menggunakan hasil tindak pidana. Jadi dia ketika menerima misalnya dia tahu bahwa ini hasil tindak pidana yaitu korupsi. Nah, ini harus dibuktikan. Dan kalau sudah ditetapkan sebagai tersangka tentu minimal penyidik sudah mempunyai 2 alat bukti bahwa Windy ini diduga mengetahui bahwa uang yang diterima misalnya atau digunakan itu adalah hasil kejahatan. Pihak Windy yang membantah biasa gitu harus membuktikan bahwa dia tidak mengetahui itu bahwa itu adalah uang dari hasil korupsi. Nah, di sini biasanya perdebatannya menarik gitu karena ketika mengetahui tentu terlihat dari apa perbuatan bukan hanya niatnya bukan hanya mens reanya, tapi harus diwujudkan dengan perbuatannya. Karena kalau misalnya tidak ada perbuatan yang kemudian dibuktikan dengan saksi-saksi yang lain, agak sulit untuk membuktikan hal tersebut.
seperti itu. Namun sekali lagi dengan telah ditetapkan sebagai tersangka, ya maka tentu penyidik sudah mempunyai bukti untuk memenuhi unsur ya patut diduganya mengetahui bahwa uang, barang atau apapun yang dimiliki, aset-aset dan sebagainya yang terima itu merupakan aset hasil kejahatan ataupun dalam hal ini tindak pidana korupsi. Ya memang menarik ya bahwa kalaupun tidak terkait dengan kasus korupsi, bisa jadi terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Mengapa pencucian uang ini penting diterapkan untuk mengembalikan atau memulihkan aset-aset hasil kejahatan, korupsi, aset recovery. Jadi misalnya kalau dia korupsi 10 miliar, maka diharapkan bisa dikembalikan ya maksimal 10 miliar ya, karena memang ketentuannya juga gitu, uang pengganti 10 miliar. Tapi setidaknya bahwa walaupun dalam kutip seperti imbang gitu ya, apa yang dikorupsi dan apa yang dikembalikan, setidaknya ya pertama perbuatan korupsinya ditindak, yang kedua uangnya berhasil dipulihkan, dan yang ketiga supaya efek jerah. Terakhir ya bahwa penerapan pencucian uang sangat penting dalam pemberantasan korupsi supaya apa? Supaya bisa mengembalikan aset-aset hasil kejahatan sekaligus juga efek jerah bagi yang lain. Demikian, salam anti korupsi.